Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Bristepu dari Unit 4, Semester 4, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Ibnu Al-Nafis. Biografi Ibnu Al-Nafis. Nama lengkap Ibnu Al-Nafis adalah Al-Din Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abi Al-Hazm Al-Qarsi Al-Dimashqi. Dia biasa dipanggil dengan Ad-Dimashqi karena ia dilahirkan di Syam dan awal masa mudanya ia habiskan di kota Damaskus. Sebagaimana dia juga dipanggil dengan Al-Misri karena ia telah menghabiskan sebagian besar usianya di kota Kairo dan memiliki ikatan yang kuat dengan Mesir dan penduduknya. Ibnu Al-Nafis lahir pada tahun 1210 di Damaskus. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota tersebut hingga menjelang dewasa. Ibnu Al-Nafis menempuh pendidikan kedokteran di Medical College Hospital. Pada tahun 1236, setelah menyelesaikan pendidikannya di bidang kedokteran dan hukum Islam, Ibnu Nafis meninggalkan tanah kelahirannya menuju Kairo, Mesir. Di sana, ia belajar di Rumah Sakit Al-Nasiri. Prestasinya yang gemilang membuat ia kemudian ditunjuk sebagai direktur rumah sakit tersebut. Sebagai seorang dokter, Ibnu Al-Nafis tidak pernah merasa puas dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya. Ia terus memperkaya pengetahuannya melalui berbagai observasi. Hal inilah yang membuat namanya terkenal. Ia adalah dokter pertama yang mampu menerangkan secara tepat tentang paru-paru dan memberikan gambaran mengenai saluran pernapasan. Juga interaksi antara saluran udara dengan darah dalam tubuh manusia. Ibnu Al-Nafis dikenal sebagai seorang dokter muslim yang mempunyai pendapat dan pemikiran yang masih murni, terbebas dari berbagai pengaruh barat. Ibnu Al-Nafis mempelajari ilmu kedokteran melalui pengamatan terhadap sejumlah gejala dan unsur yang mempengaruhi tubuh. Menurut Ibnu Nafis, selain melakukan pengobatan, memeriksa unsur-unsur penyebab munculnya penyakit juga perlu. Selain itu, ia juga memaparkan mengenai fungsi pembuluh arteri dalam jantung sebagai pemasok darah bagi otot jantung. Penemuannya mengenai peredaran darah di paru-paru ini merupakan penemuan yang menarik. Sehubungan dengan hal itu, Nafis dianggap telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu kedokteran Eropa pada abad ke-16. Ibnu Al-Nafis memiliki kepribadian yang taat beribadah dan gemar menimba ilmu, hingga dia tidak sempat untuk menikah. Sifat keberanian ilmiahnya telah mengantarkannya untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang kedokteran. Ibnu Al-Nafis menemukan sirkulasi darah kecil, pulmonary circulus, yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari hati ke paru-paru untuk membuang karbon dioksida dan menggantikannya dengan oksigen. Sedangkan hemoglobin berfungsi membawa darah ke aliran darah dan menambah sel-sel tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Ibnu Al-Nafis telah menulis penemuannya tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Syarhu Tashrih Ibnu Sina. Ibnu Al-Nafis menegaskan bahwa darah mengalir dari hati ke paru-paru untuk mendapatkan udara dan bukan untuk memberi makan paru-paru. Sebagaimana kesimpulan itu diyakini secara umum di kalangan semua dokter pada masanya. Salah satu karya terbaik Ibnu Al-Nafis adalah Commentary on the Anatomy of Canon of Avicenna. Buku ini merupakan rangkuman hasil pemikiran Ibnu Nafis mengenai anatomi, patologi, dan fisiologi.
Karya tersebut berhasil mengungkap sebuah fakta ilmiah penting yang kemudian diabaikan begitu saja, yaitu gambaran tentang peredaran darah dan paru-paru. Ibnu al-Nafis wafat pada 17 Desember 1288 Masehi. Di akhir hayatnya, Ibnu al-Nafis menyumbangkan rumah, perpustakaan, dan klinik yang dimilikinya kepada Rumah Sakit Masuriyah agar digunakan bagi kepentingan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.